Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya, salam Nusantara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semuanya yang telah menyaksikan video saya. Semoga dimanapun Anda berada selalu dalam lindungan Allah, dipermudah urusannya, diperbanyak rezekinya. Amin. Di malam ini saya mau bercerita soal sejarah atau ingin mengajak Anda semuanya untuk kembali berbudaya. Bahwa kita tahu di negeri kita ini, di negeri Nusantara ini, di negeri Indonesia ini begitu banyak budaya. Dari budaya kalau orang Jawa itu dari budaya ruwatan, budaya bancaan, selamatan, dan lain-lain. Mungkin bagi teman-teman Anda yang bukan orang Jawa mungkin juga memiliki budaya masing-masing ya. Makanya marilah kita junjung tinggi budaya kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan merawat dan menjunjung tinggi budaya kita ini? Kasihan para sepuh kita, para leluhur kita yang menciptakan suatu budaya dengan susah payah, dengan tiraka, melalui beberapa proses, ya kan? Marilah kita jaga, kita hargai mereka. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya. Makanya bagi teman-teman, mungkin anak-anak sekarang kan jarang ya yang mencintai budaya. Karena dari era zaman ini kan udah tergeser sama era modern, ya kan? Mungkin banyak anak muda sekarang yang tidak paham dengan budaya. Marilah kita junjung tinggi lagi budaya kita. Kita jangan pernah takut, jangan pernah malu untuk berbudaya. Karena di sini kita harus paham, budaya itu bukan agama, dan agama juga bukan budaya. Mari kawan-kawan jangan pernah takut untuk berbudaya, ya kan? Makanya malam ini ya kan, nanti saya akan sedikit menunjukkan suatu budaya kita atau budaya orang Jawa, yaitu soal budaya keris. Di belakang saya kan banyak keris ya, ada keris Nogososro, ada keris Nogorojo, Singobarong, Nogorunting, Sangklet, dan banyak keris lainnya ya. Makanya nanti akan saya tunjukkan sedikit peninggalan sejarah leluhur kita ya. Mungkin saya akan menunjukkan nanti suatu keris yaitu Nogososro aja ya. Kenapa saya menggunakan Nogososro? Karena mungkin orang-orang sekarang itu lebih mudah memahami atau lebih mengenal keris Nogososro ya. Makanya nanti akan saya ceritakan suatu sejarah keris Nogososro. Makanya bagi teman-teman, ayolah kita sama-sama kita jaga budaya kita, jangan pernah takut untuk berbudaya. Marilah kita bangga sebagai orang Nusantara, kita bangga terlahir di dalam banyak budaya di negeri ini ya kan. Makanya nanti buat teman-teman yang di rumah, mungkin di kampungnya masih ada ruwatan, masih ada bancaan, masih ada orang bikin pusaka, udah itu nggak perlu namanya kita kritik dan kita apa, itu suatu budaya kita dan kita harus merawatnya. Karena di sini kita paham budaya bukan agama dan agama juga bukan budaya. Makanya seperti saya orang Jawa itu kan diajarkan namanya berbudaya welas asih, unggah ungguh, menghargai sesama. Karena saya berharap apapun keyakinan kalian, apapun agama kalian, tetaplah berbudaya dengan Nusantara ya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, saya akan menceritakan suatu sejarah atau budaya asal usul keris Nogososro. Langsung aja ya, langsung aja kita ambil keris Nogososro. Nah, ini adalah keris Nogososro. Keris ini diciptakan waktu era Majapahit. Zaman dulu itu kan Majapahit kan lagi ada huru-hara ataupun kerajaannya itu kan dalam kekacauan. Pokoknya banyak hal kekacauan. Akhirnya Raja Brawijaya V memerintahkan para empu-empu semuanya untuk menciptakan suatu pusaka.
Dan Raja Brawijaya V memerintahkan namanya Empu Domas. Empu Domas suruh diperintahkan untuk memimpin para empu-empu menciptakan suatu pusaka. Akhirnya terus Raja Brawijaya V memanggillah seorang empu yang terkenal waktu itu, yaitu Empu Sopo. Sopo dipanggil, Empu Sopo diperintahkan perintah khusus dari raja untuk menciptakan suatu pusaka yang bisa diandalkan di Majapahit. Akhirnya atas perintah sang raja, Empu Topo pun segera melaksanakan perintahnya. Akhirnya dia tirakat, siang dan malam dia meminta petunjuk kepada Gusti Allah, sehingga dapatlah gambaran keris dengan bersisik naga ataupun berpamor naga. Akhirnya beliau berangkat memilih bahan-bahan andalan yang diambil dari bahan meteor sama kandungan emas, ditempa di bawah gunung yang sangat panas. Setelah itu dimasukkan di segoro atau di lautan, sehingga segaranya itu apa tuh ya? Kalau bahasa Jawa itu segoro itu lautan lah. Lautannya bergejolak ya kan, bergejolak seperti air mendidih. Kalau orang Jawa bilang itu wedan, makanya dinamakan segoro wedan ya. Makanya itulah salah mungkin sedikit sejarah ya, asal usul Nagosasra. Mungkin kalian penasaran seperti apa sih Nagosasra ya kan? Mungkin di antara kalian udah banyak yang paham, dan mungkin juga ada yang belum tahu seperti apa Nagosasra. Makanya Nagosasra saya tunjukkan ya, seperti ini Nagosasra. Nih teman-teman, nih Nagosasra ini berbilah naga dengan 1000 sisik ya kan. Nah ini ya, Nagosasra itu ada di sini, ada lok 13 ya. 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Ada 13 lok ini kan. Ini adalah salah satu bukti peninggalan leluhur kita yang harus kita jaga, yang harus kita uri-uri untuk generasi berikutnya. Nah, terkadang banyak orang yang takut, Mas, bukannya keris itu gimana Mas? Syirik atau musyrik? Nah, makanya jangan pernah takut. Selama kita berbudaya itu nggak ada namanya musyrik ya. Yang penting kita paham subjek akal pikiran kita kemana. Terus juga ada yang bilang, kenapa Mas keris itu kok kalau ngambil disembah? Kita bukan menyembah, hanya mereka tuh beranggapan bahwa kita menyembah, bahkan bukan menyembah. Jadi seperti ini, orang Jawa kan kalau ngambil keris seperti ini kan, diambil dari atas ini ya kan, atau teman ke bawah. Nah, fungsinya apa? Kita jaga jarak sama benda ini. Karena ini besi tua, takutnya kalau kita ambil dengan jarak dekat, banyak debu-debu atau bekas karat, itu bahaya karena mengandung racun. Karena ini kan besi tua ya. Terus kenapa keris kok harus dikasih minyak atau dikasih makan minyak? Kita bukan ngasih makan ya kan? Di sini kita merawat, karena kita tahu ini barang tua, besi tua, kita rawat dengan minyak. Supaya apa? Supaya wangi. Waktu kita ambil kan harumnya wangi kan? Kan enak kan kalau harumnya wangi. Terus supaya besinya tetap terjaga dan tetap awet ya. Jadi jangan takut untuk teman-teman untuk berbudaya. Selama subjek akal pikiran kita paham bahwa kita bukan menyembah, kita melestarikan budaya, jangan takut. Marilah generasi sekarang, ayolah cintai budaya kalian sesuai adat daerah kalian masing-masing. Karena kita tahu budaya itu netral, budaya bukan agama. Dengan adanya kita berbudaya, insya Allah kita bisa merangkul semuanya. Karena dalam budaya selalu mengajarkan suatu kebaikan, suatu welas asih, suatu unggah-ungguh dan sebagainya ya. Nah, ini salah satu penjelasan keris Nagosasra. Nanti mungkin lain waktu akan saya ungkap lagi yang namanya budaya ruwatan, bancaan, fungsinya apa. Nanti mungkin di kesempatan video yang berikutnya akan saya jelaskan kepada pemirsa semuanya. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasannya. Salam Rahayu, salam budaya, salam Nusantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.